끝났네요. 그냥 지금. Bertemu dengan Gayong membuat Hyuk-Jun lupa akan janjinya untuk makan siang dengan Jung-suk dan temannya. Gayong tidak mengakui jika dia menjadi pengacara Jaegal hanya untuk dekat dengan Hyuk-Jun. Setibanya Hyuk-Jun di kantor, dia dimarahin Jung-suk dan teman-temannya karena lupa akan janjinya. Jong-chan bingung kenapa Gayong ingin membela kasus Jaegal. Hyuk-Jun yang belum siap bertemu Gayong meminta Jong-chan menggantikan perannya di pengadilan. Malam harinya Jung-suk kebingungan menunggu Hyuk-Jun yang tak kunjung pulang. Tiba-tiba ada telepon masuk, dan itu dari petugas keamanan yang memberitahukan jika Hyuk-Jun mabuk dan menyuruh Jung-suk membawanya. Keesokan harinya Hyuk-Jun yang kesal karena Jung-suk banyak bertanya kepadanya pun melintarkan sebuah kata-kata yang menyakitinya. Di pengadilan Gayong tampak tidak bersemangat karena yang hadir bukan Hyuk-Jun melainkan Jong-chan. Gayong mengunjungi Jung-suk di apartemennya. Jung-suk pun menceritakan masalahnya kepada Gayong. Sebelum pergi Gayong pun memberi Jung-suk 2 tiket dan menyuruh Jung-suk buat berbaikan dengan suaminya. Tetapi di balik itu semua Gayong telah merencanakan sebuah rencana licik. Dia pun menelepon kakak Hyuk-Jun dan meminta bantuannya agar Jung-suk tidak datang ke acara nanti malam dan dia bisa berduaan dengan Hyuk-Jun. Malam harinya Hyuk-Jun pulang dan dia membelikan Jung-suk bunga karena merasa bersalah kepadanya. Dan di sana Jung-suk memberikan Hyuk-Jun tiket yang diberikan oleh Gayong. Hyuk-Jun pun tampak senang dan menyuruh Jung-suk menunggunya walau terlambat. Tiba-tiba kakak Hyuk-Jun datang dan membuat Jung-suk harus mengikuti kelas etikat agar Jung-suk tidak pergi ke pertunjukan film bersama Hyuk-jok berdasarkan perintah Gayong. Hyuk-Jun telah sampai di sana dan Gayong telah menunggunya di sana, dan di dalam mereka bertemu. Jung-suk pun kabur dari sana dan bergegas menemui Hyuk-Jun. Di lain sisi Gayong mengejar Hyuk-Jun yang pergi dari sana karena kehadirannya. Dia kecewa terhadap perilaku Hyuk-Jun kepadanya, tapi Hyuk-Jun tidak memperdulikannya dan pergi dari sana. Setibanya Hyuk-Jun di rumah, dia menerima telepon dari kakaknya yang mengeluhkan tentang Jung-suk yang kabur. Mendengar itu Hyuk-Jun bergegas mencari Jung-suk. Akhirnya Hyuk-Jun pun menemukan Jung-suk. Di mobil Hyuk-Jun menceritakan jika ia telah bertemu seseorang yang tidak ingin dia lihat. Dan setelah mendengar perkataan Jung-suk yang menyuruhnya menghadapinya, Hyuk-Jun pun menjadi tenang dan sekarang dia mengambil alih lagi kasus yang dia serahkan ke Jong-chan. Di sana dia bertemu Gayong yang heran karena dia sekarang mau bertemu dengannya. Hyuk-Jun pun menjelaskan istrinya yang membuatnya menjadi berani. Mendengar itu Gayong pun tidak terima dan dia mengundang Jung-suk ke kantornya. Di sana dia mengajak Jung-suk berbelanja. Dia mengompor-ngompori Jung-suk hingga dia membelikan baju yang mahal untuk Hyuk-Jun karena Gayong berpikir Hyuk-Jun akan marah dan mereka akan bertengkar. Saat Hyuk-Jun ingin menggunakan kartu kreditnya tapi tidak bisa, dia pun menelepon pihak kreditnya dan begitu terkejut jika Jung-suklah yang menggunakannya. Tiba di rumah Jung-suk kena marah Hyuk-Jun dan dia dibawa untuk mengembalikan barang yang dibelinya. Tapi Jung-suk meminta agar dia menyimpan dasinya saja. Karena Jung-suk menangis di sana dan membuat Hyuk-Jun malu, terpaksalah dia menurutinya. Sesampainya di rumah Hyuk-Jun tampak senang Jung-suk membelikannya dasi, tapi memintanya untuk tidak melakukannya lagi dan jauh di luar ekspektasi Gayong kalau mereka bertengkar. Gayong menelepon Jung-suk untuk menanyakan tentang keadaannya dan berkata jika dia menyuruh seseorang untuk mengiriminya dasi, ternyata orang itu adalah Namkol. Tapi Jung-suk mengembalikan dasi itu dan menyuruh Namkol menyampaikan pesannya ke Gayong. Namkol sampai di kantor Gayong dan menyampaikan pesan Jung-suk, dan mendengar perkataan Namkol Jiakdis mengenal Hyuk-Jun juga. Gayong pun mengatur pertemuan dengan Hyuk-Jun dan Jung-suk. Mereka bertiga pun bertemu. 가영아, 혁진 씨,